Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kaitkan dengan rencana evaluasi untuk aspek pengetahuan. Ya. Ya. Kemudian tekniknya itu ada lisan, ya, ada penugasan, ada tertulis, ada portofolio. Kita mulai yang ketiga itu tertulis. Ya. Kemudian bentuk instrumen pertanyaan dan atau tugas tertulis berbentuk esai, pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan, isian dan atau lainnya ya. Setelah pembelajaran usai, ya ini dikatakan penilaian pencapaian pembelajaran atau of learning, assessment of learning ya. Saya ulang lagi, penilaian pencapaian pembelajaran atau assessment of learning. Kemudian ya, kita ke dimensinya ya. Nah ini kita lihat ya. Ada dimensi yang warisan dari Anderson and Caldwell 2001, hubungan level kognitif dan dimensi pengetahuan ya. Ini perkembangan berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, C1, C2, C3, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, C4, C5 atau C6. Bentuk pengetahuan atau nyulet dimensinya, pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural. Dan ini semuanya 456 ini disebut pengetahuan metakognitif. Kemudian ini kata kerja operasionalnya sudah jelas. Keterangan berpikir ini lower order thinking skill atau LOT. Lower order thinking skill atau LOT. Ini higher order thinking skill atau HOT. Kemudian kita mulai ke soal ya, evaluasi pengetahuan elektronik lanjut. Ini harusnya ya dimensi apa? Ini harusnya LOT. Ya, soal-soal tingkat lanjut, soal-soal sistem pengapian, soal-soal atau evaluasi sistem pengapian elektronik ya. Ini dibuat oleh Dr. Dwi Wijanarko, dosen pendidikan teknik otomotif Universitas Negeri Semarang. Persamaan rangkaian sistem pengapian semi elektronik dan full elektronik adalah persamaannya kira-kira mana, apakah A, B, C, D. Ini ya, Anda disuruh memilih atau mengklik A, B, C atau D yang dianggap benar. Ini jawabannya D. Keduanya menggunakan transistor untuk memutuskan dan menghubungkan arus primer. Ini pada sistem pengapian konvensional terdapat kontak pemutus. Pada sistem pengapian full elektronik, pemutus sudah tidak ada lagi. Fungsi pemutus arus primer koil digantikan oleh jawabannya C, power transistor. Kalau CDI menggunakan thyristor ya, kalau berarti CDI itu thyristor, kalau full elektronik menggunakan power transistor C. Ini ada blok diagram ya, 1, 2, 3, 4 ignition coil. Diagram blok sistem pengapian full elektronik ditunjukkan pada gambar di samping. Nama bagian-bagian dalam angka berarti 1, 2, 3 ya. 1
kemudian 2, kemudian 3 ini ignition coil, kemudian ini kumparan primer, kemudian ini kumparan sekunder. Nomor 3 jawabannya A, ya, generator pulsa atau penguat. Generator pulsa atau penguat. Yang kedua amplifier dan power switching atau transistor. Jawabannya satu generator pulsa atau penguat, generator pulsa, 2 penguat atau amplifier, 3 power atau switching atau transistor. Jawabannya A. Tadi soal hot, ini juga soal hot ini. Berdasarkan rangkaian di samping arus primer koil mengalir pada saat, kita lihat nomor 4. Jawabannya D, posisi transistor T4. T4 mana T4? Nah ini T4 sedang on dan transistor T2 juga sedang on. Berarti T4 on itu berarti antara C dan E berhubungan, kemudian T2 antara C dan E berhubungan karena ada arus basic. Berarti antara C dan ini berhubungan. Berarti nomor 4 jawabannya D. Nomor 5, kesimpulan yang bisa ditarik dari prinsip sistem pengapian semi elektronik dan full elektronik. Nomor 5, jawabannya B, pemutusan arus sama-sama dilakukan oleh transistor dan tegangan tinggi terjadi pada saat power transistor off. Yang tegangan tinggi pada saat power transistor off. Nomor 5 jawabannya B. Nah ini soal hot. Penjelasan singkat proses pemutusan arus pada sistem pengapian semi elektronik yang benar adalah nomor 6 jawabannya C. Power transistor on dan off dikendalikan oleh kontak pemutus arus. Jadi kalau semi elektronik masih menggunakan kontak pemutus arus atau platina atau kontak breaker. On dan off-nya transistor digunakan untuk mengalirkan dan memutuskan arus primer. Nomor 5 jawabannya C. Nomor 7 sekarang. Ini nomor 6 tadi. Nomor 7. Penjelasan singkat proses pemutusan arus pada soal pengapian full elektronik yang benar. Ini soalnya hot. Nomor 7 jawabannya D. Power transistor on dan off dikendalikan oleh pulser. On dan off transistornya digunakan untuk mengalirkan dan memutuskan arus primer coil, ya. Jadi transistor sama fungsinya dengan platina, sama fungsinya dengan kotak pemutus. Jawabannya D, nomor 7. Yang membedakan antara rangkaian sistem pengapian semi elektronik dan full elektronik ini soal hot. Nomor 8 jawabannya D, pembangkit sinyal untuk memicu kerja power transistor. Nomor 9 ini soal hot, kita lihat ya. Ini yang dikatakan cam angel, ini dikatakan dual angel, cam angel, dual angel ya. Kita lihat ya, soal nomor 9. Di bagian mana sudut duel terbentuk pada bilah bersegmen yang digunakan pada sistem pengapian iluminasi atau cahaya. Nomor 9 jawabannya pada sudut B saat cahaya tidak terhalang oleh segmen. Jadi jawabannya A. Nomor 10
Bukti yang menyatakan bahwa sistem pengapian konvensional dan sistem pengapian elektronik mempunyai kesamaan proses pembangkitan tegangan tinggi pada kumparan sekunder koil. Ini soal hot ini. Nomor 10 jawabannya D. Busi sama-sama menyala saat primer ditutup ketika kontak pemutus terbuka dan injektif dengan transistor off. Jadi pada transistor off, arus primer tidak berhubungan dengan massa. Pada saat kontak pemutus diputus, arus primer tidak berhubungan dengan massa. Maka di tegangan arus di kumparan sekunder terjadi induksi elektromagnetik. Nomor 10 jawabannya D. Nomor 11, kelemahan sistem pengapian semi elektronik jika dibanding dengan sistem pengapian full elektronik pada saat bekerja adalah. Nomor 11 jawabannya A. Pada putaran tinggi, tegangan tinggi cenderung turun akibat mekanisme yang mengambang. Berarti antara nempel dan tidak nempel itu. Jawabannya A. Nomor 11 A. Nah ini soal hot lagi. Koil menghasilkan tegangan tinggi saat power transistor on pada sistem pengapian elektronik. Komentar yang benar terhadap informasi tersebut adalah jawabannya C. Pernyataan tersebut salah karena tegangan tinggi terjadi saat primer diputus dan identik dengan transistor off. C. Nomor 13, generator pulsa pada rangkaian sistem pengapian full elektronik identik dengan kontak pemutus pada rangkaian sistem pengapian semi elektronik. Benarkah pernyataan itu? Ini soal hot. Nomor 13 jawabannya benar. Nomor 13 jawabannya benar A. Kontak pemutus memberikan sinyal pada power transistor seperti generator pulsa yang menghasilkan sinyal pengapian. 13 jawabannya A. Nomor 14, keuntungan penggunaan sistem pengapian elektronik dibandingkan konvensional. Jawabannya D. Pemutusan arus primer coil dapat dilakukan lebih cepat dan berefek pada tegangan tinggi yang dihasilkan. Berefek itu maksudnya jauh lebih baik. 14 jawabannya D. Kemudian nomor 15, perbedaan kerja koil antara sistem pengapian CDI dan elektronik. Nomor 15 jawabannya B. Koil CDI terjadi tegangan tinggi saat arus dari kapasitor mengalir, sedangkan pada koil lainnya tegangan tinggi terjadi saat arus primer diputus. Jadi 15 jawabannya B. Nomor 16, pembuangan muatan kapasitor pada sistem pengapian CDI terjadi saat kaki gate teristor dialiri atau mendapatkan arus. Komentar yang benar terhadap pernyataan tersebut adalah nomor 16, jawabannya D. Benar, karena teristor bekerja saat ada input pada kaki gate-nya yang menyebabkan transistor on, sehingga muatan kapasitor dapat mengalir melaluinya. Nomor 16 jawabannya D. Ini soal hot lagi. Prinsip konverter DC ke DC pada sistem pengapian CDI untuk menaikkan tegangan adalah. Jawabannya A. Tegangan DC dari baterai diubah menjadi tegangan bolak-balik yang kemudian tegangan bolak-balik tersebut dinaikkan oleh transformator. Jawabannya A. 18, ini soal hot lagi. Prinsip terjadinya tegangan tinggi pada sistem pengapian CDI. Prinsip ini jawabannya C. Muatan kapasitor dialirkan sangat cepat melalui kumparan primer coil sehingga
terjadi perubahan medan magnet dengan cepat pada koil. Pada saat yang sama terjadi tegangan tinggi pada sekunder. Jadi C 18 jawabannya C. Kemudian yang 19, tegangan untuk mengisi kapasitor pada sistem pengapian CDI sekitar 300-500 volt. Bagaimana jika tegangan tinggi yang dihasilkan DC ke DC konverter hanya 100 volt? Ini soal jawabannya B. Energi listrik yang disimpan oleh kapasitor menjadi kurang sehingga saat dibuang koil tegangannya induksi rendah. Jadi B. Ini yang terakhir nomor 20. Bagaimana jika nilai kapasitor utama pada sistem pengapian CDI terlalu kecil? Nomor 20. Jawabannya A. Muatan listrik yang disimpan menjadi sedikit sehingga saat dibuang ke koil tidak menghasilkan tegangan yang cukup untuk menyalakan busi. Jawabannya. Saya kira cukup ya, selamat ya. Jadi Anda sudah mengerjakan semua soal dengan baik ya. Yang berdimensi rod dan hot, kemudian dengan pilihan ganda ya, assessment e-learningnya sudah selesai. Saya kira cukup. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau listrik otomotif. Sampai jumpa, selamat. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Saya kira cukup, terima kasih.